Hai, saya Irfandi. Saya Christian. Kami dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami mau membuat video podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika. Kami dari kelas S4A. Selamat menyaksikan. Check it out. Kepala sekolah BUMN hebat dari mimpi yang sederhana. Oke, Irfandi, saya mau nanya nih, kenapa kamu lebih memilih merantau keluar pulau daripada menetap di Sidikalang tempat kelahiran, atau merantaunya yang deket-deket aja di Medan contohnya? Banyak juga kan kerjaan di sana ya. Kenapa ya? Kalau ditanya kenapa ya, salah satunya ya karena ekonomi ya, merantau ya. Dan yang kedua mungkin di kami orang Batak itu mungkin sudah jadi tradisi ya, merantau di sekolah merantau, walaupun nggak tahu mau kemana yang penting merantau. Jadi kalau di saya pribadi gitu, merantau itu untuk mencari bagaimana kita bisa hidup lebih dewasa, lebih mandiri, untuk menata hidup gitu ya. Mencari pengalaman bagaimana kehidupan yang sebenarnya kehidupan, keluar dari zona aman gitu ya. Jadi hal-hal yang dilakukan secara berada di zona aman itu menurut saya itu bakal begitu mulu, Nggak ada upgrade gitu ya? tidak ada upgrade-nya. Jadi seumpamanya saya di kampung, dulu sekolah di kampung, ya saya bakalan gitu-gitu aja. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan di kota itu bagaimana. Jadi cara hidup baju itu bagaimana. Ya kalau saya di kampung ya paling megang cangkul, ladang, bertani juga bakalan ngikutin. Beda ya orang yang merantau terus pulang lagi ke kampungnya untuk bertani, itu mungkin dia udah tahu cara-caranya bagaimana, cara-caranya memanage keuangannya. Contoh dia beli pupuknya berapa, beli ini berapa, mungkin udah lebih tahu ya kalau orang yang sudah terpelajar. Berarti dulu kamu juga ini ya, pernah bertani di kampung ya? Kalau untuk bertani sih, kalau contoh saya sendiri yang bertani enggak ya. Kalau untuk membantu orang tua iya. Ya membantu orang tua, kayak dulu saya membantu orang tua bertani itu yang masih monoton. Monotonnya gimana? Contoh duku itu, dukunya kurang bagus berbuah, dipupuk. Kalau buahnya bagus udah nggak dipupuk. Begitu. Kayak jagung nih, untuk musim tanam, ntar di bulan ini tanam jagung, panen diganti, nanti nanam padi diganti, untuk panen berikutnya padinya udah dipanen nih, ntar berikutnya dia nanam yang beda lagi, begitu. Jadi semua orang kampung itu serentak nanamnya. Kayak salah satunya lagi yang banyak terjadi di kampung itu atau di tempat pertanian itu seperti ini. Kayak cabai mahal nih Ya. cabai mahal, ntar petani-petani di sana nanam cabai. Sesudah mereka nanam semua kan udah banyak cabai, gak langka lagi dong cabainya kalau udah semua nanam. Ntar jadi murah cabainya, saat mereka panen semua jadi murah cabainya. Ntar mereka kecewa nih dengan harga cabai, udah selesai nih cabainya, kan naik lagi harga cabainya kalau mereka nanam cabai. Iya nggak? Iya, karena kalau makin banyak bahan cabai ini kan ya, kan kalau cabainya mahal karena langka kali ya. Iya. Iya kan? Iya. Ini tadi ini kita udah bahas tentang pertanian ya. Nah, kenapa kamu nggak ambil jurusan kuliah pertanian aja? Kenapa
ambil jurusannya itu pendidikan bahasa sastra Indonesia. Kalau untuk hal itu ya, tadi kan pertanyaannya hal apa aja yang di kampung ya. Iya. Memang saya rencananya selesai kuliah, wisuda, selesai kuliah ambil sertifikasi, terus saya bakal pulang juga ke kampung. Rencananya pulang ke kampung buat ngajar di sana. Bagaimana? Kenapa? Karena saya pengen gitu mengajar di sekolah-sekolah yang saya ketahui bagaimana siswa-siswanya. Karena contohnya seperti di sekolah saya dulu, di SMK saya dulu, saya pengen ngajar di sana. Kenapa? Karena saya kayak hampir tahu lah semua apa-apa aja yang dilakukan orang anak-anak sekolah yang di sana. Gitu ya. Contohnya gimana tuh? Kayak seperti anak-anak sekolah yang kebandelan apa aja yang dilakuin. Kalau menurut saya ya, mulai dari tahun berganti itu kenakalan anak sekolah itu sama aja. Iya nggak? Sama aja. Semasa remaja ya. Tapi bagaimana caranya kenakalan itu dari hal negatif dibawa menjadi positif, dan bagaimana cara mendidik anak sekolah itu atau siswa-siswi itu dengan baik gitu. Karena kayak seperti saya dulu pas SMK itu, menurut saya itu guru-guru di situ nggak ngikutin kemauan siswanya. Siswanya maunya ngajarnya begini, gurunya begini. Jadi mereka masih monoton dengan cara mengajar dulu disamain. Kan kalau sudah beda gen, udah beda dong cara ngajarnya. Beda. Iya. Beda. Coba cara pengajarannya. Dulu kan masih menggunakan kayu ya, itu segala macam. Saya masih ngerasain. Di sana masih berlaku kayak begitu ya? Karena menurut mereka siswa itu nggak bakalan bisa nurut kalau nggak ngelakuin kekerasan begitu. Memang benar kalau dilakuin secara kekerasan siswanya bakal nurut. Tapi yang pelajaran yang masuk bakal semua nggak? Enggak kan? Iya. Siswanya udah kepala takut. Udah nggak kayak dulu. Iya. Kalau digertak pasti nurut. Terus menurut saya kalau untuk siswa yang agak nakal atau siswa yang kurang nurut itu cukup berikan lebih aja perhatian lebih. Dan mungkin ada siswa yang caper ya. Iya. Siswa yang caper itu yang cari-cari perhatian. Ya kita harus pintar aja memilih mana yang caper, mana yang kok. Dan kita sebagai guru harus ngerti juga ya, semua siswa itu tidak berprestasi, semua siswa itu prestasinya beda-beda ya. Kayak contohnya semua siswa itu beda-bedanya, ada yang di olahraga, ada yang di musik, ada yang di seni gitu loh. Iya. Kita juga harus pintar melihatnya. Ada yang saya pintar seni nih, tapi di bidang lain kurang. Iya. Jadi kita sebagai guru harus lebih pintar memilahnya, tidak harus memaksakan. Iya. Tapi saya dulu di sekolah saya begitu sih, mereka sangat antusias dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kalian kita miliki. Oke, next
tadi kan kita membicarakan kenakalan masa sekolah ya, waktu sekolah SMK. Kenakalan apa aja sih yang pernah kamu lakukan waktu SMK atau yang kamu alami sendiri lah? Kalau soal kenakalan, saya cukup nakal sih ya. Cukup ya, bukan nakal banget. Oh iya, oke. Jadi yang paling saya ingat itu pernah kenakalannya itu lompat pagar. Iya. Itu dulu dari kita dari gerbang nih ya. Oh iya. Kan kita makanya celana yang pensil. Itu bakalan dijere-jere. Biasanya lompat pagar. Terus kenakalannya yang lain itu berantem ya. Itu berantemnya di sana biasanya cukup parah, tapi nggak separah di sini. Kalau di sana lebih fight to one and one, bukan fightnya satu lawan satu. Kalau di sini kan lebih ke tawuran. Iya. Tapi kalau di tempat saya itu non tawuran, jadi nggak ada tawuran. Laki gitu ya. Iya. Gentle ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa kamu lebih memilih kuliah di Unindra ketimbang di universitas lain? Kalau saya memilih ya, kenapa saya memilih dunia itu saya pertamanya lihat dari gedungnya. Unindra itu gedungnya Iya juga ya. juga. Terus yang saya lihat dari rating kampus, itu siapa yang berkunjung ke kampus itu dari ratingnya saya lihat itu bagus. Terus yang saya rasakan itu juga di Unindra itu ruangannya bersih, bagus, rapi, terus adem, dingin gitu. Jadi kita lebih fokus. Kecuali kayak yang lagi bekerja gitu ya, pulang kerja, kuliah, itu kalau dikasih AC yang dingin itu jadi bawahnya ngantuk gitu. Iya. Ngantuk bawahnya. Terus dosen-dosen di sana baik, dosen-dosen di Unindra itu baik. Terus dosennya juga pengertian ngajarnya mantap juga. Jadi kita lebih bisa menerima pengajarannya gitu. Jadi kalau dosen yang ngajar itu kayak lebih fokus aja gitu. Jadi dia orang kita, saya ini jarang ya orang yang bisa fokus. Tapi kalau lagi ngampus itu bisa fokus gitu. Banyak dosen yang humoris, enak gitu. Terus paling utama itu saya kenapa memilih kampus Unindra itu karena murah. Kampus Unindra itu paling murah gitu. Jadi kenapa saya bilang paling murah? Dengan fasilitas yang diberikan kepada kita kuliah mendapatkan segalanya yang kita bisa terima itu dengan uang kuliah semurah itu gitu. Fasilitasnya bagus ya. Aku juga gratis ya. Parkir Iya. itu yang pakai e-money ya. Iya. Jadi di kampus itu ada yang pakai e-money itu gratis. Iya. Oke, sekian video dari kami. Saya Fadil. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Jual